Penolakan terhadap Playboy Indonesia sama kerasnya dengan penolakan terhadap RUU anti pornografi dan porno aksi. Sembari memanfaatkan momentum Hari Kartini, kemarin Rieke Diah Pitaloka dan Olga Lydia terlibat dalam diskusi panas bertema tolak pornografi dan tolak pula RUU anti pornografi dan porno aksi di kantor PBNU Jakarta bersama Gus Dur. RUU APP di mata Rieke dan Olga justru bertentangan dengan semangat Kartini yang ingin Selamat pagi pemirsa, hari ini Gospot kembali hadir khususnya ikut memperingati perjuangan tokoh pembela hak perempuan Kartini. Saya Nela Ane. Dan saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tidak ada yang memanas-manasi. Dan seperti biasa jangan lupa pemirsa ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah sekali, ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Pemimpin redaksi dan chief editor majalah Playboy Indonesia Erwin Arnada kemarin siang dipanggil Polda Metro Jaya sehubungan pelaporan pihak FPI. Rieke Diah Pitaloka dan Olga Lydia berdialog dengan Gus Dur seputar penolakan mereka terhadap RUU APP. Dewi Lestari dan Angelina Sondah, Kartini masa kini yang sukses di bidangnya. Effendi Ghazali menyoroti posisi perempuan dalam media massa. Apa komentar Ari Untung dan Venita soal emansipasi wanita? Gusti Randa dipanggil pihak penyidik Polda Metro Jaya. Iwan Fals bicara soal Hari Bumi Sedunia. Dan Tantowi Yahya mulai sibuk menyiapkan AMI Awards. Pemirsa, kemarin pemimpin redaksi majalah Playboy Indonesia Erwin Arnada diperiksa polisi atas dugaan menyebarkan pornografi yang dapat dijerat pasal 281 ayat 1 dan 282 ayat 1 KUHP. Dan pornografi selalu terkait dengan perempuan sebagai objek yang tereksploitasi, sesuatu yang pasti sangat dibenci oleh Kartini. Namun kenapa ya pemirsa, dalam rangka Hari Kartini, Rieke Diah Pitaloka dan Olga Lydia menggalang dukungan dari Gus Dur untuk menolak RUU anti pornografi dan porno aksi yang dianggap bertentangan dengan semangat Kartini. Bagian mana sih dari RUU tersebut yang bertentangan dengan semangat Kartini? Tapi sebelumnya kita ikuti dulu kasus Playboy Indonesia berikut ini. Erwin Arnada, pemimpin redaksi majalah Playboy Indonesia diperiksa penyidik dari Polda Metro Jaya kemarin. Erwin hanyalah satu dari 9 orang yang terlibat dalam penerbitan majalah Playboy Indonesia yang dilaporkan oleh FPI ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Erwin dan kawan-kawan dituding menyebarkan pornografi lewat majalah Playboy Indonesia. Erwin Arnada membela diri bahwa penerbitan majalah Playboy Indonesia sudah mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Playboy Indonesia mentaati aturan hukum dan undang-undang di Indonesia, makanya kita datang pada saat dipanggil hari ini. Itu aja, terima kasih. Menurut Erwin, prioritas mereka sekarang adalah pada keamanan seluruh karyawan Playboy Indonesia. Selama pembicaraan dengan pihak berwajib sedang berlangsung, Playboy Indonesia sudah mengosongkan kantor lamanya. Erwin sendiri berkelit saat dicecar pertanyaan wartawan apakah edisi kedua Playboy Indonesia akan tetap diterbitkan. Bisa jadi umur hidup majalah Playboy Indonesia cukup hanya sampai penerbitan perdana saja, melihat begitu kerasnya reaksi penolakan dari berbagai organisasi massa. Pada saat ini saya mengutamakan memprioritaskan keamanan. Kantor kami sudah kosongkan kita mengerjakan kegiatan operasional. Penolakan terhadap Playboy Indonesia sama kerasnya dengan penolakan terhadap RUU anti pornografi dan porno aksi. Sembari memanfaatkan momentum Hari Kartini, kemarin Rieke Diah Pitaloka dan Olga Lydia terlibat dalam diskusi panas bertema tolak pornografi dan tolak pula RUU anti pornografi dan porno aksi di kantor PBNU Jakarta bersama Gus Dur. RUU APP di mata Rieke dan Olga justru bertentangan dengan semangat Kartini yang ingin membebaskan kaum perempuan dari belenggu keterbelakangan. Alasannya,
RUU APP malah memaksa perempuan untuk kembali ke pekerjaan rumah tangga. Karena di luar rumah ada RUU APP yang mengancam kebebasan mereka. Jelas, dan RUU APP ini juga semangatnya sudah diserap dalam berbagai perda yang dijalankan di daerah-daerah, dan itu sungguh menyedihkan karena ya itu memenjarakan perempuan saat perempuan waktu itu berusaha untuk bisa lebih berdaya, memberdayakan bangsanya, ini malah balik lagi ke domestik gitu. Jadi ini kasihan, dan dengan alasan yang sangat-sangat merendahkan perempuan ya gitu. Gimana emansipasi bisa tercapai kalau dalam RUU APP ini akhirnya perempuan dirumahkan. Kita malah mundur, jauh lebih mundur dari zamannya Kartini. Pakai kebaya aja nanti kita nggak boleh kan. Seperti tadi bilang, ada yang bilang harus dimuseumkan dan sebagainya. Pornografi dan porno aksi memang amat lekat dengan perempuan. Nyaris semua hal yang berbau porno menempatkan perempuan sebagai nilai jualnya. Kartini tentu tak ingin perempuan jadi objek seksual seperti itu. Cita-cita Kartini juga bukan hanya sebatas pada perempuan harus berpendidikan tinggi. Pendidikan tinggi tak menjamin perempuan terbebas dari ketidaksetaraan gender. Ada satu hal penting, pernah ada seorang perempuan, teman saya juga sebenarnya, datang ke rumah, pendidikannya tinggi, punya karir yang bagus, suaminya juga pendidikannya tinggi, tapi dia masih mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Artinya bahwa jangan hanya berpikir emansipasi itu dicapai dengan perempuan punya kesempatan sekolah aja, bahwa kebebasan atau kesetaraan itu juga harus dicapai seimbang di dalam dan di luar rumah. Kalau perempuan punya karir di luar rumah, dia seringkali dibilang, lu istri yang gak ngurus suami, ibu yang tidak mengurus anak. Tetapi pertanyaan yang sama tidak pernah ada untuk laki-laki. Memang belum semua cita-cita Kartini tercapai, namun setidaknya kini semakin banyak perempuan yang berani meneriakkan isi hatinya. Bukankah itu fondasi bagi perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan yang diidam-idamkan itu? Hari Kartini buat saya yang jelas lebih memotivasi saya untuk berani mengatakan yang benar, tapi tentu dengan pertimbangan yang jelas dan data-data yang jelas. Mengatakan itu benar, menurut nurani saya berani berkata benar dan tanpa takut untuk merasa beda. Karena Kartini aja dulu berjuang cuma satu orang, meskipun nyawa taruhannya berani. Kenapa kita tidak? Kita udah lebih maju, fasilitas kita lebih banyak, kenapa jadi lebih mundur dari Kartini? Pemirsa, perempuan zaman sekarang tentu jauh lebih maju ketimbang perempuan di era Kartini. Dulu Kartini tidak bisa menyalurkan hobi menulisnya sebebas yang dilakukan oleh Dewi Lestari. Dulu mana ada perempuan duduk di kursi dewan seperti yang dilakukan Angelina Sondah sekarang. Cerita tentang perempuan zaman sekarang tentu bukan hanya yang manis-manis saja. Seperti apakah tantangan perempuan di masa kini? Kita saksikan saja liputannya, ini dia. Seiring pergerakan waktu, bibit-bibit Kartini yang ada di setiap jiwa kaum perempuan Indonesia telah merekah dan menjelma menjadi sosok Kartini baru. Dewi Lestari atau Di adalah salah satu contoh Kartini masa kini yang tak malu untuk memunculkan identitas diri serta talentanya. Jalur menyanyi telah ia jajaki, belum lagi dunia sastra yang kini sedang ia geluti. Bisa dibilang Dewi merupakan salah seorang generasi muda perempuan yang turut menggairahkan dunia sastra Nusantara dengan goresan-goresan ide dari sudut pandang seorang perempuan. Ya, terlepas dari apakah ini tren sementara atau tidak, tapi menurut saya ini satu kesempatan gitu, satu kesempatan bagi perempuan untuk menyuarakan apapun lah aspirasi mereka. Mendobrak tatanan sosial seperti yang dahulu dilakukan Kartini dirasakan Angelina Sondah di masa kini. Walaupun tak sesulit yang dialami Kartini, namun setidaknya Angie sadar betul sulitnya bagi perempuan untuk menempati kursi di DPR. Belum lagi pandangan miring dari kaum pria tentang kemampuan perempuan sebagai anggota DPR. Kalau kita lihat kan hambatan-hambatan kultural ya terjadi, artinya dari lama masa bersidang, terus bagaimana juga ada joke-joke yang kadang-kadang juga mendiskriminasi. Tapi itu adalah menjadi motivasi bagi perempuan untuk terus berjuang, dan bagaimana juga perempuan bisa memetakan porsinya dia, dan bagaimana dia bisa meminta bahwa laki-laki harus menghargai dia sesuai dengan tugas dan jabatannya. Perjuangan perempuan ini adalah sesuatu yang harus terus menerus
terus, dan kita sudah cukup berbangga karena kalau Amerika perlu 100 tahun untuk sampai sekarang pun tidak ada presiden perempuan, kita dalam 56 tahun mungkin sudah ada ya, dan bukan sudah ada lagi, sudah ada 1 presiden perempuan. Dan kalau sekarang kita lihat ada 4 menteri perempuan di kabinet, kita juga patut berbangga karena 3 dari itu dilihat dari kualitasnya, karena kan kalau perempuan pemberdayaan itu memang katanya harus perempuan, sementara yang 3 itu kan betul-betul dilihat dari kualitas dan keunggulannya. Bila melihat sepak terjang Di dan Angie, pantas jika mereka diundang dalam sebuah seminar yang membicarakan soal perempuan Indonesia, kiprah dan tantangannya. Pakar komunikasi Effendi Ghazali juga hadir dalam